Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destika Idul Putri, yang mengambil mata kuliah Aljabar Lina 2 pada semester antara ini. Saya akan menjelaskan tentang ruang vektor Euclid. Vektor geometris. Arah panah menentukan arah vektor pada panjang panah, menentukan besarnya. Matematikawan menyebutnya vektor geometris. Ekor panah titik disebut dengan awal dari vektor yang ujungnya disebut titik terminal yang terdapat pada garis pada gambar di sampingnya. Yang ini. A, B, V, V, dan X. Dan skalar dalam tipe huruf kecil miring seperti pada gambar di samping. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa vektor V memiliki titik awal A dan titik terminalnya B, maka seperti yang ditujukan pada gambar di samping akan dituliskan V sama dengan AB dan terdapat pada gambar yang ini. Kemudian, vektor dengan panjang dan arah yang sama seperti gambar di samping dikatakan ekuivalen atau setara karena kita menginginkan sebuah vektor ditentukan semata-mata oleh panjang dan arahnya. Vektor yang ekuivalen dianggap sebagai vektor yang sama meskipun mereka mungkin berada di posisi yang berbeda. Vektor ekuivalen juga dikatakan equal atau sama, yang kita tunjukkan dengan menulisnya sama dengan W sama dengan W. Penjumlahan vektor. Aturan jajar genjang untuk penjumlahan vektor. Jika V dan W adalah vektor dalam ruangan 2 dan ruangan 3 yang diposisikan sehingga titik awal mereka bertepatan, maka dua vektor yang membentuk sisi yang berdekatan dari jajar genjang dan penjumlahan V dan V tambah W adalah vektor yang diwakili oleh panah dari titik awal yang umumnya dari V dan W ke titik yang berlawanan dengan jajar genjang pada gambar 1/4 pada A yang ini. Aturan segitiga untuk penjumlahan vektornya. Jika W dan V adalah vektor dalam ruangan 2 dan 3 yang disposisikan sehingga titik awal W bertepatan dengan titik terminal V, maka penjumlahan V ditambah W adalah vektor yang diwakili oleh panah dari titik awal V ke terminal W. Gambar yang ini. Penjumlahan vektor sebagai transisi. Yang pertama yaitu ada dua. Yang pertama, titik terminal dari W tambah W adalah titik yang dihasilkan dari terminal V yang ditransisikan ke arah W yang jaraknya sama dengan panjang W. Pada gambar yang ini. Yang kedua yaitu terminal dari W tambah V adalah titik yang dihasilkan ketika titik terminal W ke arah V yang jaraknya sama dengan panjang V yang terdapat pada gambar yang ini. Kemudian negatif dari vektor V dilambangkan oleh min V dengan vektor yang memiliki panjang yang sama dengan V tetapi arahnya berlawanan yang terdapat pada gambar 1.6 yang A dengan pengurangan V dari W yang dilambangkan dengan W dikurangi dengan V yang dianggap sebagai penjumlahan yaitu W dikurangi dengan V-nya sama dengan X ditambah minus V. Pada gambar 1.7 ditunjukkan hubungan geometri antara vektor dan beberapa kelipatan skalarnya. Secara khusus diamati bahwa min 1 V memiliki panjang yang sama seperti V, tetapi
arahkannya sebaliknya, karena itu min 1V sama dengan min V pada perkalian skalar. Penjumlahan 3 vektor atau lebih. Penjumlahan vektor yang memenuhi hukum asosiatif penjumlahan diartikan bahwa ketika kita menjumlahkan dua buah vektor, dikatakan katakanlah U, V, dan W, tidak jadi masalah jika kita menambahkan dua vektor dulu, yaitu U ditambah V ditambah W akan sama dengan U ditambah V dan kemudian ditambahkan dengan W. Hal tersebut mengutip pernyataan ini bahwa tidak ada ambiguitas atau bimakna atau dua makna dalam ekspresi U ditambah V ditambah W, karena hasil yang diperoleh akan sama. Tidak jadi masalah bagian vektor-vektor tersebut dikelompokkan. Vektor dalam sistem koordinat vektor. Bentuk komponen dari vektor 0 sama dengan 0 dengan titik 0,0 dalam ruangan kedua, dan 0 sama dengan 0 dengan titik 0,0,0 dalam ruangan 3. Jika vektor V-nya dalam ruangan 2 dan ruangan 3 diposisikan dengan titik awalnya pada pusat sistem koordinat persegi panjang, maka vektor sepenuhnya ditentukan oleh koordinat titik terminalnya pada gambar 1.8. Kita menyebutnya koordinat ini komponen V relatif terhadap sistem koordinat. Kita akan menuliskan V1 dan V2 untuk menunjukkan vektor V dalam ruangan 2 dengan komponen V2, V1, V2, dan V1, V2, V3 untuk menunjukkan vektor V dalam ruangan 3 dan komponen V1, V2, dan V3. Secara aljabarnya ini berarti bahwa dua vektor ekuivalen dan hanya jika komponen yang sesuai sama. Jadi misalkan vektor-vektor V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3 dalam ruangan 3 adalah ekuivalen jika dan hanya jika V-nya sama dengan W1, V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3. Vektor dengan titik awal tidak di pusatnya kadang-kadang kita perlu untuk memperhatikan vektor di mana titik awalnya tidak di pusat. Jika P1, P2-nya dinotasikan vektor dengan titik awal OP1, di mana titik S1, Y1 dan titik terminal OP2 di titik X2, Y2, maka komponen dari vektor tersebut diperoleh dengan formula P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, kemudian Y2-nya dikurangi Y1-nya. Yaitu komponen dari P1, P2 diperoleh dengan melakukan pengurangan koordinat titik awal dari koordinat titik terminal. Sebagai contoh, pada gambar 19, vektor P1, P2 adalah pengurangan vektor OP1 dan OP2, jadi P1, P2-nya sama dengan OP2 dikurangi OP1 sama dengan di titik X2, Y2 dikurangi titik Y1, X1, Y1 menjadi sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Seperti yang Anda duga, komponen vektor pada ruangan 3 memiliki tiga titik awal, yaitu X1, Y1, Z1, dan titik terminalnya Y2, X2, Y2, dan Z2 diberikan oleh P1, P2-nya sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurangi 1, dan Z2 dikurangi S1. Contoh yang pertama yaitu menentukan komponen vektor
Komponen dari V-nya sama dengan V1, V2 dengan titik awal P1, 2, min 1,4 dan titik terminalnya P2-nya sama dengan 7, 5, min 8 adalah V-nya sama dengan 7 dikurang 2, 5 kurang min 1, min 8 dikurang 4, dan hasilnya yaitu 5, 6, kemudian min 12. Ruang N, definisi pertamanya yaitu jika N adalah bilangan bulan positif, maka suatu N pasangan berurutan adalah barisan dari N bilangan real, P1, P2, sampai ke Vn. Himpunan semua N pasangan berurutan disebut ruangan N dan dinotasikan dengan Rn. Operasi vektor di Rn. Definisi yang kedua yaitu vektor V sama dengan V1, V2 sampai ke Vn, dan W sama dengan W1, W2 sampai ke Wn, dan dikatakan ekuivalen atau sama jika V1 sama dengan W1, W2 sama dengan W2 sampai ke Pn-nya sama dengan Wn-nya. Kemudian kita beralih ke contoh yang kedua yaitu kesamaan vektor. A, B, dan C sama dengan 1,4, 2, 1,-4,2,7. Jika dan hanya jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 2, dan D-nya sama dengan 7. Tujuan kita selanjutnya adalah mendefinisikan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar dan vektor-vektor Rn-nya menggunakan komponen. Dengan mempelajari gambar sebelumnya, kita akan menyimpulkan bahwa V-nya sama dengan V1, V2 dan W-nya sama dengan W1, W2, maka V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 ditambah W2 pada persamaan ke-8. Kemudian KV-nya sama dengan KV1, KV2 pada persamaan ke-7. Secara khususnya dengan mengikuti persamaan ke-7 maka akan didapat persamaannya yaitu min 7 sama dengan min V sama dengan min 1V sama dengan min V1, min V2. Dan karenanya maka akan diperoleh persamaan ke-9 yaitu W dikurangi V sama dengan W ditambah min V menjadi W1 dikurangi V1 dan W2 dikurangi V2. Definisi yang ketiga yaitu jika V-nya sama dengan P1, P2 sampai ke Vn dan W-nya yaitu W1, W2 sampai ke Wn dengan vektor-vektor di Rn, dan jika K-nya adalah suatu skalar maka kita akan mendefinisikannya sebagai V tambah W sama dengan V1 tambah V2, V2 tambah W2 sampai dengan Vn tambah Wn, maka akan didapat persamaan ke-10. Kemudian KV-nya sama dengan KV1, KV2 sampai ke KVN pada persamaan ke-11. Selanjutnya yaitu persamaan ke-12-nya yaitu min V-nya sama dengan min 1V, min V, min
V1, min V2 sama dengan min Vn. Kemudian persamaan yang ketiganya itu W dikurangi V sama dengan W ditambah min V sama dengan W1 kurangi V1, W2 kurangi V2, sampai dengan Wn kurangi Vn. Maka akan didapat persamaan ke-13-nya. Dalam kata-kata vektor akan ditambahkan atau dikurangkan dengan menambahkan atau mengurangi komponen yang sesuai, dan vektor dikalikan dengan skalar dengan mengalihkan setiap komponen dengan skalar tersebut. Contoh ketiganya itu operasi aljabar menggunakan komponen. Jika V-nya sama dengan 1 di koma min 3, 2 dan W-nya sama dengan 4, 2 dan 1, maka akan didapat V-nya ditambah W sama dengan 5 dikurangi 5 di koma min 1, 3. 2V-nya sama dengan 2, min 6, 4. Min W-nya sama dengan min 4, min 2, min 1. Kemudian W-nya dikurangi V-nya sama dengan V ditambah min W-nya sama dengan min 5 di koma min 3, 1. Teorema berikut merangkum sifat-sifat yang penting dalam operasi vektor. Teoremanya yang disebutkan yaitu pertama, U ditambah V sama dengan V ditambah U. U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. U ditambah min U sama dengan 0. K dalam kurung U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Dalam kurung K ditambah M dikali U sama dengan KU ditambah MU. K di dalam kurung M dikali U sama dengan KM di dalam kurung dikali dengan U. Kemudian 1U sama dengan U. Pembuktiannya yaitu misalkan U sama dengan U1, U2 sampai UN dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn dan W sama dengan W1, W2 sampai Wn, maka akan didapat U ditambah dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U1, U2 sampai UN, akan didapat U ditambah V ditambah W. Kemudian ya, materi selanjutnya yaitu menghitung tanpa komponen vektor. Salah satu konsekuensi dahsyat dari teorema sebelumnya yaitu kita dibolehkan melakukan perhitungan tanpa mengeksplorasi vektor dalam bentuk komponen. Sebagai contoh misalkan X, A dan B adalah vektor di Rn dan ingin menyelesaikan pasangan vektor X ditambah A sama dengan B untuk vektor X tanpa menggunakan komponen. Kita dapat memprosesnya sebagai berikut, yaitu X ditambah A sama dengan B diberikan, kemudian dalam kurung X tambah A ditambah min A sama dengan B ditambah min 1. Kedua ruasnya ditambahkan dengan negatif A. Maka X ditambah A ditambah min A sama dengan B dikurangi A. Bagian teorema 1.1 bagian B. Kemudian X ditambah 0 sama dengan B dikurangi A. Pada bagian D teorema 1.1, kemudian X-nya sama dengan B dikurangi A. Pada bagian C, pada teorema 1.1, yang ini, teorema 1.1, yang ini. Kemudian kombinasi linear penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar seringkali digunakan dalam komposisi untuk membentuk vektor baru. Sebagai contoh, jika V1, V2, dan V3 adalah vektor-vektor dalam Rn, maka vektor-vektor berikut sama dengan U sama dengan 2V1 ditambah 3 V2 tambah V3 dan W-nya sama dengan 7V1 dikurangi 6 V2 ditambah 8 V3. Kemudian definisi 4, yaitu jika W adalah vektor di Rn, maka W dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor dari V1, V2 sampai Vn di Rn jika W dapat diekspresikan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai KR VR.
aplikasi kombinasi lien dalam model pewarnaan. Warna-warna dalam monitor komputer pada umumnya berbasis dengan apa yang disebut model pewarnaan RGB. Warna-warna dalam sistem ini dibuat dengan menambahkan persentase dari warna utamanya itu merah, hijau, dan biru. Salah satu caranya adalah melakukan mengidentifikasi warna dengan vektor. R-nya sama dengan 101 merah murni, G-nya sama dengan 010 hijau murni, dan B-nya sama dengan 001 murni baru. Dalam R3, atau orang ketiga, untuk membentuk warna-warna lain, akan dibuat kombinasi linear dari RG dan B menggunakan koefisien antara 0 dan 1, termasuk koefisien tersebut mempresentasikan dari setiap warna murni dalam campurannya. Himpunan dari vektor warna disebut dengan RGB atau kubus warna. Jadi setiap vektor warna C dalam kubus ini diekspresikan dalam bentuk aplikasi sama dengan C-nya sama dengan K1R ditambah K2G ditambah K3B sama dengan K1 101, K2-nya 010, K3-nya 0 ditambah K3 001, di mana 0 lebih besar sama dengan KI lebih besar dari 1, menunjukkan kubus di bawah mewakili warna primer murni sebagai warna hitam, putih, magenta, cyan, dan kuning sebagai vektor panjang diagonal berjalan dari hitam ke putih sesuai dengan warna abu-abunya. Notasi alternatif untuk vektor. Kita dapat menuliskan dengan V-nya sama dengan V1, V2, sampai Vn. Karena vektor Rn hanyalah daftar dari n komponen dalam urutan tertentu. Jadi setiap notasi untuk menampilkan komponen tersebut dalam urutan yang benar adalah cara Euclid untuk merepresentasikan vektor. Misalkan vektor dalam persamaan pertama yang ini dapat dirumuskan sama dengan V sama dengan V1, V2, sampai Vn yang disebut sebagai bentuk matriks V1, V2, sampai Vn. Persamaan ketiga yang disebut dalam bentuk matriks kolom. Pilihan notasi seringkali merupakan masalah serial atau kenyamanan, tetapi terkadang sifat dalam masalah akan menyarankan notasi yang disarankan. Notasi pertama, notasi kedua, dan notasi ketiga semuanya akan digunakan di berbagai tempat dalam teks yang berbeda. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.